di Amerika Serikat justru mereka kan sumber pendapatannya khususnya kampus-kampus besar loh, dari dana abadi, endowments. Sehingga endowments ini kan lebih sulit untuk diutak-atik. Amerika Serikat dia berhutang budi dalam tanda kutip itu ya sama Harvard, sama MIT, Stanford dan lain-lain. Bahkan setiap negara bagian biasanya punya satu kampus unggulan atau bahkan kayak California punya banyak kampus unggulan. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Podcast Bebas Aktif kali ini kedatangan kawan lama yang seorang akademisi juga, karena kita akan membahas bagaimana Donald Trump di tengah berbagai kontroversinya juga menyerang institusi pendidikan, terutama kampus-kampus besar di Amerika. Dan di sini selain ada gue Raffi Alif dan Ikhlas Tawazun, ada pemain lama lah ini, pemain lama. Ada Farhan Abdul Majid. Selamat datang kembali. Selamat datang. Masih ingat dengan saya? Enggak sih, udah lupa sebenarnya. Udah lupa. Di luar kontekstual kan juga rame harusnya. Bisa yang online mah. Iya, jadi dulu Majid sering lah mengisi di sini sebelum akhirnya melanglang buana mengejar karirnya. Kalau dari Jakarta tambahin jok lah depannya, jok Jakarta. Jok Jokowi. Oke. Bukan. Oke, masuk ke topik kelas. Topik yang menarik karena rasanya juga menarik untuk ditarik ke Indonesia juga ya, karena mirip mungkin skemanya. Cuman apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Donald Trump yang kalau gue baca menahan dana pemerintah sebesar hampir 9 miliar dolar. Ini APBN untuk kampus apa gimana? Tapi gimana konteksnya nih? Ya, jadi memang konteksnya Trump gak suka sama perguruan tinggi yang dinilai ini sebagai sarangnya liberal dan sumber dari antisemitisme gitu ya. Kalau kita ngelihat dari peristiwa-peristiwa terakhir demonstrasi pro Palestina gitu kan, yang kemudian ya banyak alignment dari lulusan atau memang general ya, dari orang-orang yang berpendidikan tinggi itu kan lebih liberal atau bahkan sangat liberal gitu dari sana. Jadi banyak ideologi yang diperangi oleh Trump, baik dari pro Palestina, LGBT dan segala dan lainnya, itu ada di perguruan tinggi, dan itu kenapa itu menjadi sasaran tembak dari pemerintahan Trump saat ini. Yang dia sekarang kan sama kayak di sini ya, PTN kalau di sana meskipun nggak negeri ya, kebanyakan perguruan tinggi swasta itu juga menerima banyak biaya dari pemerintah, banyak dana publik gitu ya. Jadi ada bantuan dari pemerintah terhadap perguruan-perguruan tinggi, Columbia, Harvard, MIT, yang kebanyakan dari itu swasta, tapi bantuan dari pemerintah itu juga penting gitu kan. Nah tadi 9 miliar itu tadi bantuan untuk Harvard, yang katanya akan ditarik, akan diputus kalau dia tidak mengikuti demand-demand dari Trump gitu, yang dia banyak dari mengubah kurikulum, dari ada keamanan yang diubah, pengawasan gitu. Berarti nafasnya ideologis berarti nih. Nafasnya ideologis. Bagian dari culture war juga lah. Lebih jauh. Oke. Berarti sebelum gue ke Majid, masih dalam alasan Trump melakukan ini ya, ideological gitu. Cuman kan Trump has always been punya ideologis kayak gini gitu dari dulu gitu, dari 2016. Tapi why now gitu? Ada putaran peristiwa apa yang membuat dia melakukan ini? Dia bisa melakukan ini dari periode pertama misalnya, tapi kenapa sekarang? Iya, karena kan sekarang ya kita lihat kekuasaannya lebih tidak dibatasi karena semuanya itu udah loyalis ya kan. Sementara kalau dari dulu ya banyak orang-orang yang lebih rasional lah, yang melihat bahwa emang mungkin bagian dari tanggung jawab publik ke pemerintah gitu kan untuk menyediakan dana bagi perguruan tinggi, dan ya emang bagian penting dari kemajuan Amerika gitu kan sebenarnya. Jangan lupakan juga sekarang kan nggak cuman eksekutifnya saja yang dipegang Republikan, semua dipegang Republikan kan. Kongres, Senat, bahkan hakim-hakim agungnya banyak yang leaning towards Republican kan. Iya. Jadi tapi menurut lu Jit, tadi ideologis, cuman bagaimana dengan respon-respon kampus gitu? Karena ya, apakah benar klaim Trump itu benar bahwa mereka terlalu liberal dan terus respon mereka gimana melihat Saya pernah baca sebuah survei gitu ya, kurang lebih beberapa tahun yang lalu itu sekitar 8 sampai 9 profesor di Amerika Serikat dari 10 itu adalah leaning towards Democrats. Jadi bagi Republicans khususnya Donald Trump merasa sangat terancam juga dong dengan fakta semacam itu. Jadi banyak suara-suara di kampus itu memang tidak setuju dengan Donald Trump.
Ya, Republikan sendiri saja banyak tidak setuju, apalagi ketika Donald Trump yang bisa kita katakan sebagai titik ekstrimnya dari Republikan yang ada di Amerika Serikat. Jadi memang ada rasa terancam secara ideologi, yang tadi disebutkan kelas, tapi di sisi lainnya juga kita harus lihat bahwa kampus itu kan cukup strategis untuk menyerahi pemilih muda begitu kan ya, karena kan di kampus mereka diajarkan hal tertentu, kemudian dianggap dijejali virus-virus woke katanya kan ya. Iya, woke virus. Woke virus kalau katanya Elon Musk. Histeria-histeria yang semacam itu, yang mungkin to some extent itu memang benar. Tetapi kalau kita lihat itu yang dilakukan oleh Donald Trump dan para pendukungnya itu jadi semacam demonisasi. Jadi masalah itu mungkin ada, tapi ketika masalah itu kemudian diangkat terus-menerus, kemudian dihebohkan terus-menerus, sehingga menjadi demonisasi untuk menjustifikasi bahwa ada masalah yang sedemikian besar, padahal masalahnya tidak sebesar itu, begitu. Semacam konstruktivisme one on one lah. Jadi kalau kita ingin mengkonstruksikan bahwa ada musuh di sana, ya sudah kita jejali terus-menerus melalui media-media pendukungnya Trump, ada virus woke apa segala macam, jadi 1-2 kasus yang kemudian di blow up, dan itu yang kemudian terjadi. Yang percaya sendiri dia. Iya, apalagi Donald Trump itu sendiri kan, dia sendiri sering nge-tweet yang ya sering dibilang tanpa fakta dan lain sebagainya, dan membuat. Dan siapa yang kemudian kan mengecek fakta-fakta yang disebutkan Donald Trump itu kan banyaknya para akademisi. Kayak dulu zaman COVID, minum aja cairan pemutih buat menyembuhkan dari COVID. Akhirnya mati kan penduduk yang minum beneran. Memang negara apa sih ini? Aneh banget. Katanya negara maju. Memang negara maju itu hanya duitnya aja banyak gitu ya. Bodohnya juga sama kadang-kadang. Tapi oke, tadi misalnya 9 dari 10 ya menurut survei itu adalah Demokrat Jet. Tapi seberapa jauh pengaruh kampus terhadap terhadap negara, terhadap pembuatan kebijakan pemerintah sampai harus setakut itu gitu? Maksudnya sebenarnya sangat penting ya di Amerika Serikat terutama kalau kita lihat ilmu yang kita pelajari bersama di sini kan kita belajar semua HI ya. Oh gitu ya? Iya, HI aja kan sering dibilang kan HI itu sering dibilang sebagai American Social Science, sebagai ilmu yang dibuat oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat punya kepentingan ketika dulu HI berkembang di tahun 60-an, 70-an, 80-an sebagai justifikasi untuk membuat kebijakan luar negerinya Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat ingin melawan Uni Soviet begitu ya, itu kampus-kampus menjadi penyedia teori, penyedia data, penyedia analisis yang kemudian nanti dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai justifikasi atas kebijakan luar negerinya. Misalkan kalau kita lihat kampus-kampus ada yang mengembangkan misalnya game theory untuk international relations kayak di MIT dan di beberapa kampus yang lain, itu yang kemudian menjadi justifikasi bagaimana strategi Amerika Serikat untuk menghadapi tindakannya Uni Soviet misalnya saat nuklir, hulu ledak nuklir. Bagaimana Amerika Serikat harus menambah seberapa banyak Amerika Serikat harus menambah hulu ledak nuklirnya? Ya, sementara ada asymmetric information dan lain sebagainya. Butuh justifikasi secara akademis dari kampus untuk kemudian menyatakan bahwa kita perlu untuk menambah sekian banyak. Kemudian perang dingin usai, kenapa kemudian Amerika Serikat memberikan surveillance lebih besar kepada negara-negara Timur Tengah? Itu kan mulai dari Huntington, seorang akademisi yang mengatakan the next after Cold War adalah clash of civilization. Ya, yang kemudian nanti tambah lagi terjadi 9/11. Ya kan? Ada justifikasi yang diambil secara dari teori-teori yang dikembangkan oleh kampus, oleh pemerintah Amerika Serikat untuk kebijakan luar negerinya misalnya. Kemudian kenapa globalisasi begitu didukung oleh Amerika Serikat setelah perang dingin, selain tadi war and terror, juga ada globalisasi yang didukung dari kacamata yang lainnya ya. Karena memang saat itu tradisi HI-nya yang sedang menang dalam tanda kutip adalah tradisi liberal yang percaya dengan perdagangan bebas, percaya dengan international organization, institutions yang pada akhirnya membuat Amerika Serikat didorong terus maju untuk menjadi penyedia istilahnya global public goods berupa international institutions. Ya. Atau lebih lama lagi ketika perang dingin. Kenapa sih Amerika Serikat harus buat banyak institusi internasional? Ya karena
bahkan realis pun percaya adanya hegemonic stability kan, sehingga Amerika Serikat harus maju sebagai hegemon untuk menjaga stabilitas internasional. Itu dibuat dari kampus, kemudian menjadi justifikasi bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan suatu tindakan, termasuk bahkan diantaranya tindakan-tindakan yang kita anggap hari ini sebagai bertentangan dengan hak asasi manusia. Misalnya, kenapa Amerika Serikat mendukung Israel? Itu kan ada teori misalnya balance of threat, itu dimulainya salah satu dari sana, ya. Atau misalnya kenapa Amerika Serikat harus berperang di Vietnam? Kan ada teori yang menyatakan adanya efek domino dari komunisme, sehingga dia ingin mencegah dan kemudian ikut campur dalam urusan-urusan domestik di negara-negara lainnya, ya, di sekitaran negara-negara yang ada komunisme untuk mengcounter komunisme yang saat itu juga dianggap sebagai musuh juga. Bahkan kalau mungkin ingat dulu kita waktu SMP SMA mungkin pernah belajar terkait dengan stage of economic growth, ya kan? Kayaknya gue nggak ada. Yang 5 tahap pertumbuhan itu. ekonomi Gue IPA, Oh, dengan IPA. ekonomi. Gue IPA. IPA juga. Sekolah gue berarti. Itu apa namanya tahap pertumbuhan ekonomi? Beda. Apa namanya? Itu kalau kamu baca subjudul bukunya adalah An Anti-Communist Manifesto. Terus tuh kan sih? Iya, iya, Anti-Communist Manifesto. Jadi semacam justifikasi yang dibuat oleh secara akademik, kemudian dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat, kemudian disebarkan ke banyak negara. Ya, benar-benar. Ya, selain justifikasi dalam aspek politik dan politik internasional ya, juga ya kemajuan teknologi itu banyaknya dari universitas juga ya, selain dari militer misalnya. Jadi makanya ya kenapa ada innovation complex sendiri dari perguruan tinggi. Ya kenapa misalnya banyak di Stanford dan ada University of California sampai beberapa itu di California ya, karena itu juga source dari talent bagi perusahaan-perusahaan tech di Silicon Valley misalnya itu kan. Bicara terkait dengan talent juga, kampus-kampus itu kan menjadi pull factor bagi imigran-imigran dari banyak negara seluruh dunia untuk datang ke Amerika Serikat, mereka belajar, mengembangkan ilmunya, kemudian disediakan ekosistem untuk inovasi kayak tadi misalnya, karena kan banyak inovator-inovator Amerika Serikat yang lahir tidak di Amerika Serikat begitu kan, bahkan CEO perusahaan teknologi sekarang kan banyaknya dari India dibandingkan lahir di Amerika Serikat. Jadi semacam pull factor untuk para imigran ini sekaligus menjadi center of excellence yang menjadikan Amerika Serikat menjadi salah satu superpower di bidang akademik yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Benar-benar. Ya karena justru inovasi atau kemajuan di bidang akademik itu yang menjadi menentukan gitu ya, sebenarnya bagi negara maju, karena ya dia kompetisinya udah bukan lagi di seberapa murah labor cost gue. Iya, bukan. Tapi seberapa maju teknologinya gitu, seberapa leading edge dari teknologi, dari di AI, dari di chip, dari di semua teknologi di berbagai bidang, dan itu bisa ditemukan dari universitas gitu kan. Dan itu kenapa pendanaan publik dari pemerintah terhadap universitas, meskipun selama ini kayaknya nggak terlalu baik dibahas ya, taken for granted, sebenarnya adalah resep integral dari kemajuan di Amerika Serikat gitu kan. Oke. Iya, dan pendanaan itu kan nggak selalu secara langsung. Misalnya melalui public funding, tapi bisa juga melalui proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya ketika perang dingin banyak proyek-proyek yang dibiayai melalui NASA misalnya. Jadi nggak secara langsung. Jadi misalnya NASA ingin mengembangkan aerospace engineering, ya mereka yang masuk. Kan NASA kan dapat dana dari pemerintah, jadi bukan pemerintah langsung yang ngasih ke universitas MIT misalnya atau ke universitas mana untuk bikin roket, tapi mereka melalui NASA kemudian mengembangkan buat roket atau buat aeronautical engineering dan lain sebagainya di kampus-kampus tersebut. Atau misalnya, dan itu kan nggak cuma ke universitas, ke industri pun begitu. Iya. Jadi misalnya seperti Boeing, mereka banyak mendapatkan pendanaan tidak dari pemerintah secara langsung, tapi melalui NASA untuk kepentingan misalnya riset terkait dengan pesawat-pesawat ulang alik yang kemudian nanti oleh Boeing dimanfaatkan juga hasil risetnya untuk di pesawat yang mereka buat. Seperti misalnya teknologi dulu kan pesawat dibuat aluminium, kemudian dibuat melalui yang lebih ringan lagi. Materialnya itu dibuat karena dulunya Boeing pernah melakukan riset untuk kepentingan NASA. Jadi itu ada kepentingan pemerintahnya,
kepentingan bisnisnya, kepentingan akademisnya juga, dan jangan lupa juga ada kepentingan militernya juga sesekali. Iya. Nggak sesekali, kalau Amerika sering kali ya. Iya, mereka butuh untuk mau perang atau apa begitu kan, menyatakan perang ya mereka butuh pendanaan, kan pemerintah nggak selalu langsung ngasih uang, ya mereka melalui militernya, misalnya ntar buat beli senjata ke Boeing, beli senjata ke eh industri-industri persenjataan lainnya. Iya. Nah, dengan penjelasan itu kan sebenarnya berarti ya kampus emang secara historis di Amerika sangat-sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan di Amerika Serikat gitu. Dan kalau kita tarik ke Trump's assault on higher education gitu di Amerika, berarti ini kayaknya Trump nggak peduli amat ya sama dynamic ini gitu, bahwa kampus sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, ada project-project, dan berarti dia ini semangat anti intelektualnya sangat kuat ini Trump. Nah, iya benar, semangat anti intelektual ya. Selain emang secara di pemerintahan secara umum udah anti intelektual gitu ya, kayak orang-orang nggak percaya ahli gitu ya. Menteri kesehatannya itu yang paling lucu ya. Vaksin, Dr. Fauci paling ahli nggak dipercaya. Ini kayak ini konspirasi semuanya. Pria berotot pada percaya. Pria berotot. Nah, Menteri Kesehatan anti vaksin. Ya, memang ya apa kalau bisa dibilang ini barang agak abstrak gitu Iya. kayak kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, universitas. Apa sih gitu kan? Iya. Agak sulit untuk diteorikan gitu atau dikuantifikasi. Tapi yang pasti ini berpengaruh, itu udah kita establish tadi. Tapi karena ini juga nggak begitu kelihatan gitu dan bukan semangat zaman, semangat yang mendominasi sekarang seperti itu ya, jadinya kelihatan universitas itu dan adanya hal-hal yang tidak menyenangkan bagi pemerintah sekarang, ya universitas itu jadi sesuatu untuk ditundukkan gitu kan. Makanya jadi pemberian dana ini prasyaratnya bukan apa-apa gitu ya, bukan performa akademik, bukan berapa citasi gitu ya, atau bukan dapat jurnal. Scopus berapa. berapa, tapi ketundukan kepada agenda pemerintahan di bawah Trump gitu kan, bahwa dia harus misalnya ya secara aktif menumpas gitu ya segala gerakan pro Palestina misalnya, dan juga kemudian mengganti kurikulumnya sehingga ya nggak memasukkan hal-hal yang dinilai liberal ya, critical race theory apapun itu yang kemudian justru apa ya yang menghambat dari proses pembelajaran dan juga inovasi di perguruan tinggi. Atau kalau lebih gampangnya menurut saya apa ya, bukan hal-hal yang direct kayak gitu, tapi menciptakan iklim ketakutan gitu kan, iklim di mana seharusnya yang sebelumnya itu keterbukaan itu kemudian mendorong inovasi, sekarang justru iklim ketakutan itu mendorong ya bukannya adanya suatu hal-hal baru untuk muncul, tapi justru mendorong compliance, mendorong kepatuhan. Kalau compliance kita kayak regulation. Ini kayak mendorong justru self censorship dan hal semacam itu gitu, yang justru bisa menghalangi inovasi. Dan di dalam hal ini ya kita lihat faktor-faktor ekonomi politik juga berpengaruh gitu kan, gimana universitas yang sudah terbiasa tunduk dan mungkin secara sumber daya lebih sedikit seperti Kolombia itu lebih cenderung tunduk gitu kan. Kolombia nih segede apa sih sebenarnya? Kolombia kalau di Indonesia Kolombia ya besar lah, termasuk kalau UI gede banget dong. Iya, karena mungkin ya kalau di Amerika karena ada banyak juga kan ya. Oke juga. Apa namanya? Tapi sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah, memang ini sesuatu yang benar-benar baru atau tidak? Karena kalau kita refleksikan coba di masa Perang Dingin, ya sebenarnya ada juga, tapi mungkin tidak seterbuka ini. Misalnya, gimana tuh? Terkait dengan riset-riset terkait dengan komunisme, apakah itu untuk mendukung komunisme atau justru encountering komunisme? Atau populasi orang yang meneliti itu emang sedikit aja? Iya, atau yang terjadi di Perang Dingin itu sebenarnya mencerminkan zeitgeist-nya Amerika Serikat saat itu. Bisa jadi apa ketika terjadi di Perang Dingin, masa Perang Dingin kan tidak terlalu banyak riset-riset dari Amerika Serikat yang membahas terkait dengan komunisme, sosialisme dan lain-lainnya kan. Benar. Apakah itu karena ada censorship atau dibuat secara sistematis bahwa kalau kamu meneliti tentang komunisme ya nggak dapat funding, jadi siapa juga yang mau meneliti gitu kan? Atau memang itu saat itu mencerminkan semangat zaman karena tertutup. Sekarang kan terbuka. Donald Trump benar-benar menyatakan perang, jadi nggak cuma perang melawan Cina, nggak cuma perang yang aneh-aneh, juga perangnya makin aneh, bukan cuma semakin aneh lagi dengan perang melawan kalangan intelektualnya mereka sendiri, melawan kampus-kampusnya mereka sendiri. Itu sih dia. Menarik sekali. Oke. Circle back tadi ke soal Kolombia, ada beberapa kampus yang
responnya beda-beda gitu. Sebenarnya beda-beda. Ada yang melawan, ada yang patuh. Lu lihat pola nggak yang patuh tuh yang kayak gimana? Iya. Kalau analisis bukan so tahu ya, tapi analisis sederhananya yang at the very artificial level, ya dari ketersediaan dana dari kantong masing-masing. Tapi sebenarnya Columbia kan nggak miskin-miskin juga. Mereka fundingnya pun termasuk yang gede loh. Ntar Columbia Iya. swasta apa negeri? Swasta. Oke. Ada mungkin bagian nggak swasta negeri gitu ya, tapi ya kebanyakan swasta. Private university. Private university. Okay. Tapi ya mungkin kalau Columbia ya kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya juga udah comply gitu kan. Iya. Udah kan dari kemarin yang viral, yang rame ada Betul. crackdown-nya di Columbia. Semangat. Presidennya udah berapa kali diganti, presiden universitas, rektornya gitu. Udah berapa kali diganti. Jadi ya kalau udah tundukan biasanya tunduk-tunduk terus. Iya. Susah buat menengadah lagi. Menengadah bahasa sederhananya. Dan ya lebih dekat dengan kekuasaan gitulah. Oke. Kalau kita lihat yang melawan gitu kan, yakni ya Harvard gitu. Memang kalau secara university endowment atau dana abadinya itu paling besar gitu kan. Ada 53 billion US dollar kalau nggak salah. Jadi ya pemotongan dana dari pemerintah federal itu sebenarnya ya harusnya masih bisa dikompensasi gitulah. Tapi bahkan lebih dari itu, Trump juga memberikan ancaman-ancaman lain gitu kan. Kayak dia ingin justru nanti membatasi mahasiswa internasional di Harvard gitu kan segala macam. Dan ini kemudian berkaitan juga sama banyaknya penangkapan terhadap mahasiswa internasional. Kayak hampir semuanya mahasiswa gitu ya. Kayaknya dosen juga ada. Iya, dosen Profesor pun ada juga. Atas dasar ya pokoknya berbagai hal berkaitan dengan imigrasi, tapi most of them sih aktivisme pro Palestina gitu ya. Jadi ya emang bahkan di dalam negeri pemerintahan Trump ini ya doing Israel's bidding gitu loh. Melakukan apa yang agenda-agenda pro Israel sebelum yang secara lebih parah lagi. Jadi tidak hanya dari sisi governance kampusnya saja yang diserang, tapi juga dari sisi studentsnya juga yang diserang. Jadi atas bawah di semacam kue bika kan, dipanggang dari atas dan bawah kalau kata Buya Hamka dulu. Dapat tekanannya tuh di atas dikasih tekanan, di bawah juga dikasih tekanan. Jadi memang sangat mencekam mungkin ya kondisinya di sana. Nah, ketika dipepet atas bawah kayak gitu, lantas kampus punya pilihan apa? Pilihannya ya itu tadi, entah dia mau comply with the Trump's rules atau ya dia dengan segala daya upaya yang dia miliki ya dia bakal melawan, meskipun mungkin dengan konsekuensi ada efisiensi di kampus, pemotongan anggaran gitu maksudnya. Pemotongan anggaran mungkin yang sebelumnya bisa retreat di mana gitu kan, habis itu enggak gitu. Ya. Wajar lah. Atau mereka kan mengurangi jumlah graduate students biasanya. Oke. Untuk mengurangi pengeluaran, karena kalau di Amerika Serikat khususnya di kampus-kampus top tier, ketika Anda diterima sebagai graduate students, mahasiswa PhD, maka Anda mendapatkan funding full dari kampus selama masa studi tersebut. Gitu ya? Iya. Kalau di UK justru kebalikannya ya? Kalau di UK sebalikannya. Kalau di US dia masih menganut sistem seperti itu, khususnya di kampus-kampus top tier ya. Tier 1, tier 2 itu, Anda diterima misalnya di Harvard sebagai mahasiswa PhD, maka Anda akan mendapatkan funding, guaranteed funding sampai minimal 5 tahun. Ya. Karena di Amerika biasanya S3 secepat-cepatnya 5 tahun. Dan kalaupun masih lanjut, biasanya dikompensasi dengan jadi research assistant, teaching assistant, dan lain sebagainya. Jadi beberapa kampus mengambil strategi dengan mengurangi jumlah graduate students-nya. Yang mana itu artinya kan mengurangi pool of talent-nya mereka kan. Yang selama ini menjadi keunggulan kampus-kampus di Amerika Serikat. Mereka memiliki pool talent yang paling besar di dunia karena mereka bisa attract students dari seluruh dunia yang bisa dibilang yang paling topnya di masing-masing negara tuh biasanya larinya kan ke Amerika Serikat begitu kan, untuk kemudian melakukan riset di sana, yang konsekuensi jangka panjangnya nanti bisa jadi kualitas risetnya akan menurun atau mereka akan berpindah ke negara lain. Ini yang kemudian kalau saya lihat itu sedang dimanfaatkan juga oleh Cina, karena Cina sekarang seperti sedang membuat banyak program untuk meng-attract international students. Iya. Ya kan? Apalagi ya banyak dari international students ataupun yang academics di Amerika itu kan ya Chinese Americans gitu ya, atau ethnically Chinese gitu loh. Jadi daripada mereka di Amerika Serikat, ada yang dipanggil balik ke Cina, atau dan di saat bersamaan kampus-kampus Cina disupport juga oleh pemerintah Cina untuk meng-attract international students dari banyak negara melalui program beasiswa, melalui PhD sistemnya mengikuti Amerika Serikat tadi. Kalau Anda diterima sebagai mahasiswa PhD, maka Anda otomatis mendapatkan funding misalnya seperti itu. Itu juga dilakukan oleh di Cina. Ya. Dan juga
negara lain seperti Singapura juga seperti itu, tapi Singapura kan karena dia skalanya kecil jadi mungkin tidak akan bisa mengimbangi Amerika Serikat. Tapi kalau Cina yang mungkin bisa kita anggap skalanya setara begitu ya, karena skala ekonominya, skala masyarakatnya besar juga, dan jumlah kampusnya juga banyak dan beragam, ya mereka melakukan itu juga. Ya cuman language barrier aja sih. Iya. Dan tapi kan di Cina juga akhirnya mereka mau mengalah dengan membuat PhD program dengan English as sebagai bahasa pengantar. Itu juga dilakukan di Cina. Nah, karena mereka sudah punya modal, banyak profesor-profesor mereka lulusan Amerika Serikat. Ini jadi menarik kan, berarti perilaku Trump ini jadi counterproductive untuk Amerika sendiri. Betul. Gitu ya. Selain untungnya buat dia ya cuma untuk memajukan ideologinya, sisanya nggak ada yang produktif gitu. Jadi ini politically logics, tapi secara ekonomi, secara keseluruhan itu jadi irasional. Is it politically logical? Iya, logical. Karena kan kalau kita lihat secara voter ya kan ada realignment gitu kan. Bahkan ya Republikan kan udah jadi partai yang populis sekarang. Kalau dulu tuh kita lihat masih ada pemilih yang terdidik yang dia tuh leaning ke Republican. Istilahnya country club Republicans. Nah gitu. Jadi biasanya Republican rasional lah. Pemilih rasionalnya. Bukan rasional. Dan dia biasanya Northwest dan emang educated. Educated dan dia berpendapatan tinggi gitu kan. Tapi sekarang realignment juga Demokrat jadi the party of the educated gitu loh. Sementara Republican jadi the party of the left behinds. Yang mana ya bagian integral dari left behinds adalah left in education gitu loh, nggak dapat pendidikan tinggi dan justru berpendidikan ya SMA atau lebih rendah bahkan gitu, yang mana banyak di Amerika, yang ada terutama di selatan Amerika Serikat gitu. Dan ya udah, jadi sebenarnya kalau secara politik dalam jangka emang nggak ada cost gitu. Setidaknya in the short term Trump menang. Karena kita lihat juga misalnya survei terakhir kan kekecewaan terhadap Demokrat tuh sedang tinggi-tingginya sekarang. Jadi kekecewaan pemilih Demokrat sendiri terhadap Partai Demokrat itu sedang tinggi. Ya, karena dianggap tidak bisa regenerasi lah, karena kemarin dicalonkan. Terbukti kemarin kalah. Kemudian juga kemarin kan ketika Kamala Harris dicalonkan pun nggak all in mereka kan, nggak all out mereka mendukungnya. Kemudian juga ya itu tadi kekecewaan terhadap Demokrat tinggi. Di sisi lain alternatif mereka kan cuma punya Republikan, nggak kayak negara-negara yang multi party, sehingga ya banyak juga pemilih Demokrat yang kemudian pindah ke Republikan untuk sementara ini. Nah, ini menjadi menarik karena kalau tadi dengar cerita Majid soal apa yang terjadi di era Perang Dingin di mana ada zeitgeist anti komunisme dan akhirnya riset-riset yang misalnya pro komunisme atau sosialisme itu jadi sangat terbatas. Apakah hal yang sama tapi dengan ideologinya Trump far right ini bakal bisa terjadi? Karena melihat tadi sebenarnya kampus nggak punya banyak pilihan selain comply, kecuali lu punya banyak duit gitu. Lu bisa independen dengan riset-riset lu, tapi kalau miskin itu kan jadi terbatas, duitnya di-cut, ya mau nggak mau comply. Akhirnya kurikulum direkonfigurasi lagi, akhirnya makin lama mungkin Trump jadi menang dengan ideologinya di kampus. Yang terjadi di masa Perang Dingin mungkin terjadi kan? Perbedaan utama antara Perang Dingin dengan sekarang adalah ketika Perang Dingin zeitgeist-nya itu seiring sejalan. Pemerintahnya anti komunis, kampusnya pun anti komunis. Yang pro komunis mungkin di kampus ada tapi sedikit. Gitu. Sekarang pemerintahnya ultra konservatif, kampusnya liberal. Jadi berpisah jalan. Sehingga kemungkinan yang akan terjadi justru adalah perlawanan juga. Makanya kan tadi kampus-kampus utama di Amerika Serikat sudah menyatakan perlawanan. Harvard kemudian diikuti Stanford, diikuti oleh MIT dan kampus-kampus yang lainnya, mereka sudah menyatakan tidak mau tunduk dengan demand-nya Donald Trump karena dianggap melanggar kebebasan akademik. Di sisi yang lain, kita juga harus melihat bahwa kampus-kampus ini pada akhirnya dari mana sih sumber kekuatan mereka? Ya, mungkin sedikit berbeda dengan kampus-kampus di Indonesia begitu ya, yang banyaknya pendapatan mereka didapatkan dari dana mahasiswa UKT begitu atau SPP-nya mereka. Kalau di Amerika Serikat justru mereka kan sumber pendapatannya khususnya kampus-kampus besar dari dana abadi, endowments. Sehingga endowments ini kan lebih sulit untuk diutak-atik. Betul. Dibandingkan dengan dari UKT mahasiswa, ya, sehingga ketika funding dari pemerintah dikurangi, kalau di Indonesia biasanya jalan pintas dalam meningkatkan dana mahasiswanya,
sumbangan mahasiswanya. Di Amerika Serikat ya enggak, mereka mencoba mengkompensasinya dengan tadi endowments yang mereka masih miliki. Jadi sebagai dana cadangan itu tadi. Yang mungkin akan terjadi adalah biasanya misalnya mereka bisa berkembang sekian besar, mereka perkembangan akan diturunkan rate-nya, tapi ya mereka masih bisa sustain secara finansial. I see. Iya, lagian kan universitas kan ya bukan for profit ya. Emang dia for its sustainability gitu untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, ini juga ya namanya menarik ya. Maupun di Amerika Serikat maupun Indonesia kan ya kampus jadi sumber perlawanan gitu memang. Oh iya. Dan ini ya berpengaruh juga terhadap mereka yang ada ketergantungannya terhadap pendanaan dari pemerintah gitu kan. Kayak kita lihat Indonesia salah satu yang paling vokal ini dari UI ya. Kampus ada orang UI di yang dia kampus swasta tidak bergantung kepada pemerintah, kepada APBN gitu ya. Dan itu menjadi yang makanya paling vokal terhadap isu-isu yang paling baru, misalnya pemberian konsesi tambang ataupun krisis demokrasi waktu pemilu kemarin gitu loh. Jadi ya kita bisa lihat mungkin meskipun di sini nggak ada dinamika serupa ya yang menggunakan kampus, tapi cukup banyak juga organ-organ kekuasaan yang memasuki ke sini kan. Bedanya kalau di UI bukan pakai endowments, pakai dana wakaf. Wakaf abadi. Di Amerika Serikat tidak ada MWA sih. Iya, jadi kampus sendiri-sendiri aja gitu. Nggak ada menteri jadi MWA gitu. Jadi mana? Ya berarti ya karena lu udah ngomong Indonesia, kita refleksi ke Indonesia juga. Apa yang Trump lakukan ke kampus-kampus besar tadi mungkin to some extent dilakukan di Indonesia, tapi beda metode gitu ya. Mungkin lebih lebih seperti hantu gitu ya. Maksudnya nggak terlalu kelihatan. Polanya tapi sedikit berbeda menurut saya. Oke. Kenapa? Karena di Amerika Serikat yang terjadi kan kampus itu tadi gantungan pemerintah terhadap kampus itu cukup besar dan terdistribusi. Oke. Banyak kampus yang misalnya tadi Center of Excellence itu banyak, ya kan? Jadi nggak cuma satu kampus misalnya Harvard doang atau MIT doang, enggak. Amerika Serikat dia berhutang budi dalam tanda kutip itu ya sama Harvard, sama MIT, Stanford dan lain-lain. Bahkan setiap negara bagian biasanya punya satu kampus unggulan atau bahkan kayak California punya banyak kampus unggulan. Itu belum terjadi di Indonesia kan. Distribusi Center of Excellence itu belum sebanyak itu. Masih terkonsentrasi di Pulau Jawa misalnya kan, dibandingkan dengan luar Pulau Jawa. Sehingga banyak kampus-kampus di Indonesia itu masih survival mode. I see. Iya kan, belum bisa self sustaining. Kenapa? Karena tadi Center of Excellence-nya belum terbangun. Apalagi karena mungkin warisan dari Orde Baru. Setelah reformasi kita melihat adanya proses pembentukan Center of Excellence di banyak tempat itu. Ya, banyak kampus-kampus di daerah-daerah yang mulai muncul yang kemudian berkembang. Tapi belum bisa sustain seperti yang terjadi di Amerika Serikat karena tadi sistemnya beda. Yang kedua yang pembeda utama yang kedua adalah di Indonesia perlawanan itu secara akademik memang ada, tapi di sisi lain perlawanan itu lebih sering diekspresikan melalui demonstrasi. Oke. Yang dijalankan secara langsung. Ya kan misalnya ada kebijakan apa, kita ada Omnibus Law, ada kebijakan kemarin pemilu macam-macam. Atau pernyataan pers Dewan Guru Besar. Ya, itu biasanya dari mahasiswanya. Ya kan termasuk juga tadi dari dosen-dosennya, guru besarnya. Di Amerika Serikat perlawanannya mungkin dari mahasiswanya ada, tapi beda polanya lah dengan Indonesia. Perlawanan besar itu mungkin belum ada seperti reformasi yang kan kalau Indonesia kayak semacam pemerintahnya punya mungkin apalagi yang sekarang ya punya trauma dengan reformasi, yang mana ada demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswanya ikut di sana bersama rakyat yang lainnya, profesi-profesi lainnya ikut di sana, buruh juga. Di Amerika Serikat belum pernah terjadi yang seperti itu kan. Perubahan besar di rezim politik itu tidak disebabkan oleh dari from below gitu kan. Perubahan besar rezim politik itu biasanya from outside, ketika terjadi perang dunia baru terjadi perubahan. Bisa demonstrasi banyak juga kan. Demonstrasi banyak tapi belum bisa seperti topple down the government gitu. Seperti yang terjadi di Indonesia tahun 65, tahun 98, ya kan? Yang itu tidak menjadi memori kolektif para politisi di sana begitu. Oke. Ya.
Iya, mungkin kalau menurut gue emang kalau kampus ini kan nggak susah kita ngukurnya dari magnitude gitu ya, karena emang susah juga Ya, mau diukur gimana. Tapi gue setuju sama yang lo bilang tadi, pengaruh di Indonesia nih mungkin lebih lebih covert gitulah, lebih seperti hantu. Karena kan seperti beda sama Amerika Serikat, di mana ya memang di sana tradisi separation of powers lebih jelas. ya, Ini kita tidak pernah jelas, termasuk dalam perguruan tinggi. ya. Negara hadir di mana-mana gitu loh. Termasuk kalau dalam sini di sini kan kita lihat ada organ namanya Majelis Wali Amanat yang dimana di perguruan tinggi negeri itu dia yang memilih rektor gitu loh. Iya. Yang mahasiswa cuma punya suara satu, perwakilannya doang biasanya. Oh gitu ya? Iya, Baru kayak tahu gitu gue. di UI juga. Saya bilang ya PTN khususnya akan selalu intertwine dengan kekuasaan gitu loh. Akan sulit kita expect rektor gitu misalnya akan jadi apa namanya suara perlawanan atau suara kritis terhadap pemerintah itu almost impossible. Dan apa namanya kita lihat juga belakangan ini ya, tapi iklim anti intelektualitas dan mencekam itu juga semakin hadir. Kayak belum lama Iya. ini dari ada menteri yang mengancam gitu kan, Betul. ini Oh, iya. akademisi yang kayak udah mau dipenjara nih, guru besar. Dia itu ngomongnya di depan akademisi juga lagi. Nah, Terus iya, akademisinya ketawa-ketawa lagi. gila gitu, udah gila. Dan ada Live YouTube nggak? Iya. Oh, live YouTube. nah, ada juga dosen UNJ Hah? UNJ apa ya Ubedillah Badrun itu kan yang dia sebelumnya ya kan emang kritikus pemerintah terus kayaknya awal tahun ini apa akhir tahun lalu gitu dilepas dari posisinya gitu tiba-tiba tanpa penjelasan Oh, iya. jadi Iya. tiba-tiba dilantik aja gitu yang lain untuk menggantikan posisinya. Nah jadi kan ini kan power that operates in the shadows gitu loh, yang kita nggak bisa ngelihat dan mungkin emang selama ini ya mungkin belum ada kebutuhan gitu bagi pemerintah untuk secara kasar gitu mainin anggaran gitu kan. Tapi kita lihat sebenarnya kemampuan itu ada karena misalnya ini agak beda sih konteksnya tapi ini terhadap pemerintah daerah kan ada transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu kan dari pemerintah dari APBN juga. Nah itu sebenarnya dari revisi undang-undang kemarin tuh udah bisa di revisi undang-undang apa ya, otonomi daerah atau semacam atau itu gue lupa itu udah bisa diatur sekarang diotak-atik dari sama pemerintah berdasarkan metrik-metrik tertentu yang nggak selalu objektif gitu loh. Bisa diotak-atik. Nah ini mungkin juga kalau when the time come yang we hopefully doesn't come itu bisa terjadi pada perguruan tinggi negeri di sini. Padahal selama ini di Indonesia pemerintah tidak pernah sebergantung itu dengan kampus. Tidak seperti di Amerika Serikat. Iya. Really? Iya kan? Bukan banyak akademisi maksudnya jadi. Bukan. Dalam arti seperti tadi di Amerika Serikat. Ketika pemerintah mau membuat sebuah kebijakan dia butuh justifikasi secara teoritis dari kampus. Ya. Oke. Ya. Iya kan? Ya. Butuh apa buat melawan Uni Soviet. Banyak kemudian akademisi yang menjadikan teori-teori atau ya semacam itu misalnya. Di Indonesia pemerintah mungkin punya kebutuhan terhadap kampus tapi tidak menyebar kayak tadi. Karena kalau tadi mereka untuk teori semacam selama perang dingin itu kan nggak cuma Harvard doang yang produksi teorinya. Ya MIT ikut di sana, Berkeley di situ ikut, California di sana ikut, semua ikut. Ya. Jadi terdistribusi. Ketika di Indonesia mungkin ada tapi lebih terkonsentrasi di beberapa kampus yang diunggulkan oleh pemerintah saja. Ya kan? Sehingga sebenarnya pemerintah tidak pernah sebergantung itu dengan dunia akademik secara keseluruhan. Betul. Apalagi tradisi untuk membuat kebijakan berdasarkan justifikasi akademik yang kuat belum terbentuk matang begitu ya. Memang ketika ingin bikin undang-undang, ingin bikin regulasi biasanya ada academic papers-nya. Tapi kalau dilihat kan academic papers-nya kadang-kadang ini siapa tuh yang bikin gitu kan, bikin daftar pustaka aja kok berantakan itu. Jadi itu pun apa karena tidak sedalam itu pemerintah menganggap serius dunia akademik, ya kan? Jadi kebijakan itu dibuat karena apa ya? Mungkin karena seleranya atau karena kebutuhan politisnya lebih besar atau karena ambisi tertentu atau karena ada rekonfigurasi ekonomi politik tertentu sehingga kebutuhan mereka terhadap dunia akademik tidak sedalam itu. Itu yang membuat kemudian pertanyaan, kalau kebutuhan terhadap dunia akademik saja tidak sebesar itu, kenapa harus intervensi sedalam itu begitu loh. Kalau di Amerika Serikat karena kebutuhan terhadap dunia akademiknya besar, maka mereka Donald Trump kemudian merasa butuh intervensi lebih dalam agar academician ini dukung dia. Karena selama ini academician kan menjadi tokoh-tokoh yang selalu melawan dia, kekuasaannya dia, ya kan? Ketika Donald Trump menang ya langsung penelitian di Amerika Serikat populisme itu jadi top penelitian, top research di Amerika Serikat setelah sejak 2016. Top research di Amerika Serikat di political science terutama
populisme. Iya, benar. Andrew Moravcsik saja yang kita biasa pelajari sebagai teori Eropa dan macam-macam bikin tulisan tentang populisme. Ya. Jadi memang populisme itu menjadi kata kunci yang kemudian dijadikan perlawanan terhadap Donald Trump. Donald Trump periode akhir kemudian karena zaman COVID penelitian yang banyak muncul akhirnya kan the death of expertise kayak gitu kan. Betul. Iya kan? Betul sekali. Science based policy yang kemana itu science based policy itu yang kemudian jadi penelitian yang paling populer di Indonesia kan belum ke sana, belum ada misalnya peristiwa besar yang kemudian menggiring bukan menggiring istilahnya, kemudian menjadi gelombang baru, arus baru bagi para akademisi untuk meneliti sedalam itu. Mungkin terakhir adalah reformasi. Setelah itu mungkin tidak seperti itu tadi. Donald Trump terpilih, populisme langsung menjadi kata kunci paling utama di jurnal-jurnal akademik political science mereka misalnya begitu. Ya, karena kebutuhan kita kebutuhan pemerintah itu tidak seperti itu. Karena kemudian menimbulkan pertanyaan, kok bisa ya mereka jadinya sedalam itu intervensi, sementara di Amerika Serikat mereka punya kebutuhan yang mendalam terhadap akademik sehingga Donald Trump merasa perlu untuk mengintervensi sedalam itu. Ya, kalau di sini mah punya paranoia yang dalam aja. Iya. Menurut gua karena paranoia, karena tadi memori kolektif yang 98 dan 65 itu. Mulai muncul tokoh akademik kayak Zainal Arifin Muchtar, Ferry Amsari gitu dari kampus kan, Bivitri. Oke. Ada tambahan lain? Mungkin penutupnya kita harus bacakan puisinya Taufik Ismail yang cukup menarik ini. Waduh, kayak ini nanti di zoom ke sini. Boleh. Ya, ini jadi Taufik Ismail pernah bikin puisi. Menurut saya meskipun kontroversial juga Taufik Ismail sebagai seorang pujangga begitu ya. Tapi ada puisi yang menurut saya ini menarik. Judul puisinya Takut 66, Takut 98. Puisinya singkat. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Itu. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Sampai jumpa.